Halo, kembali lagi para penonton setia Lab Ava FKM Unhas. Selamat datang di podcast Lab Ava FKM Unhas segmen Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat. Yang tentu saja podcast ini akan selalu hadir dengan topik-topik hangat dan menarik dan bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya pada bidang kesehatan. Oke, saya Kak Haryadi dari Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang akan berperan sebagai host Anda pada hari ini dan tentu saja akan ditemani oleh narasumber-narasumber hebat kita yang kompeten pada topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, adapun topik yang kita angkat pada hari ini yaitu menangkal narkoba, membangun ketahanan diri dan komunitas. Ya, tentu saja podcast ini juga kami hadirkan sebagai rangkaian pada peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia, tepatnya pada hari ini, pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Nah, langsung saja kita sapa narasumber hebat kita pada hari ini, ada Kak Niki dan Kak Anti. Halo Kak. Oh, halo. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita, saya persilahkan dulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri, asalnya dari mana saja. Silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Arfianti, biasa dipanggil Anti. Biasa juga kadang teman-teman panggil saya Arfi ya, kalau di luar. Sehari-hari saya bekerja di sebuah yayasan, namanya Yayasan Gaya Selebes, untuk mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM, dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM, stigma diskriminasi dan kekerasan berbasis gender untuk komunitas yang ada di program pencegahan HIV/AIDS. Kalau Kak Niki. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat Jufri, tapi lebih akrabnya dipanggil Niki. Bisa jadi dipanggil Dayat, Aat, Yayat, dan lain-lain. Saya sama Kak Arfi, Kak Anti. Saya bekerja di Yayasan Gaya Selebes, cuman beda di section saja. Kalau Kanti tadi pendokumentasian tentang masalah HAM dan lain-lain, saya lebih ke koordinator lapangan. Jadi lebih teknisnya di lapangan. Terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini Kak, menilik bahwa maraknya isu kasus penyalahgunaan narkoba terkhususnya di kalangan remaja. Jadi di episode ini kita akan membahas berbagai aspek tentang narkoba nih. Mulai dari bagaimana sih awal mula seseorang ini bisa terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemulihannya dan lain sebagainya. Jadi mungkin langsung saja nih Kak, ada beberapa pertanyaan mungkin bisa Kakak share untuk penonton setia Lab Ava. Ini bagaimana sih cerita awal mula seseorang ini bisa terjerat ini penyalahgunaan narkobanya dan kalangan yang rentan itu seperti apa sehingga bisa terjangkit ini Kak? Kenapa sih orang terjerat narkoba ya? Yeah. Dan siapa saja yang bisa mengkonsumsi begitu narkobas? Kalau saya di kacamata saya itu semua orang beresiko untuk menggunakan narkoba ketika dia tidak mempunyai self regulation gitu, atau misalnya dia tidak mempunyai informasi bahwa saya kayaknya mencoba saja itu. Hanya untuk pertama kali itu mencoba gitu. Terus lama-lama dia mencoba dan dia tidak tahu bahwa efeknya ini akan berkepanjangan dan toleransi dosisnya akan meningkat di kemudian hari dan akhirnya dia bisa menjadi pecandu begitu. Nah, bukan hanya remaja, walaupun memang peningkatan penggunaan narkoba itu yang saya tahu itu di tahun ini itu meningkat dari tahun lalu itu 23-28% ya di tahun 2024. Cuman semuanya kayaknya beresiko. Bahkan ibu-ibu yang lagi nge-gym itu saya pernah dapatkan itu dikasih pil untuk isinya itu dikasih ya, diiming-imingi bisa untuk menurunkan berat badan gitu. Tidak tahunya itu adalah salah satu jenis narkoba gitu, supaya dia kayak berinteraksi, berolahraga secepat mungkin, segembira mungkin, ternyata itu narkoba dan itu berefek. Memang kurus tapi dia ternyata menggunakan narkoba gitu. Seperti itu. Ya, kalau Kak Niki ini bagaimana? Ini kan bahas tentang masalah narkoba. Kalau dari kacamata saya, menurut saya itu narkoba ada berbagai macam jenis, berbagai macam jenis ya, berbagai macam
berbagai macam section, bisa jadi kita sebut saja dia addiction, kecanduan. Jadi beberapa itu saya melihat dari kacamata sebagai remaja, bahwa remaja itu adalah orang yang keingintahuannya itu tinggi. Di masa-masa umur 17 itu mulai tinggi keingintahuannya apa segala macam. Nah, dari situ mereka rentan terhadap narkoba, rentan dimasukin untuk kecanduan narkoba, apapun itu kecanduan, efek kecanduan seperti kayak bermain game, apa segala macam, bermain judi online, apa sebagainya macam. Nah, ketika masuk dari tahap awal, misalnya dia bermain game, terus dia begadang, apa segala macam, terus ketika fisiknya mulai menurun, mereka mencari option. Pertama mereka ngedrugs, cari option ngedrugs, apa segala macam. Oh, udah nggak efek nih drugs nih, cari yang lain. Nah, kebetulan kalau misalnya di komunitas itu kan sering dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut. Nah, kalau misalnya bilang, ih saya sudah tidak cocok dengan ini, mereka sharing apa segala macam. Nah, teman-teman yang lain bilang, oh coba ini deh. Nah, tanpa mereka sadari, mereka cuma bilang, oh ini kan cuma obat. Tapi ujung-ujungnya mereka larinya ke narkoba, sabu, dan lain-lain. Dari dia bertahap kalau seperti di kacamata di remaja ya. Terus yang lebih rentan itu sebenarnya tadi kan Kak Anti bilangnya itu dia semua orang itu rentan. Tapi yang lebih rentan itu adalah remaja. Yang paling rentan itu adalah remaja, karena remaja itu yang paling gampang untuk dihipnotis, yang paling gampang untuk dimasuki, apapun bentuknya, segala jenis macam bentuk. Jadi misalnya kita cuma mau menawarin narkoba, tapi kita awal-awalnya mengiming-iming, misalnya dia suka tertariknya dengan apa nih? Misalnya dia tertariknya dengan game, Mobile Legend lagi hype-hypenya, judi online lagi hype-hypenya, umur segala macam umur di judi online itu masuk. Jadi ketika kita memasuki fase-fase di bulan dia kayak, oh ini anak sukanya di sini, jadi dia masuk dulu di sini, masuk perlahan-perlahan, nanti narkobanya belakangan, dan nanti sudah. Jadi berbicara mengenai remaja tadi Kak yang dibilang ini perlahan, kan Kakak ini sudah bekerja di lapangan, sudah banyak menemui kasus. Perlahan tapi pasti. Ya, perlahan tapi pasti. Pengalaman yang sudah Kakak lalui, ada nggak sih yang kayak remaja ini mengonsumsi narkoba dengan tujuan ini begitu? Sebenarnya apakah ada tujuan yang mereka ingin capai dari penggunaan narkoba itu atau seperti apa Kak? Sebenarnya mereka cuma mencari pelarian. Nah, kalau misalnya remaja itu kan cuma mau mencari pelarian. Ketika mereka keingintahuannya tidak bisa dia penuhi, misalnya kayak ke orang lain, mereka remaja, terus mereka ingin tahu sebenarnya ini seperti apa sih. Mereka bertanya ke temannya tapi tidak dapat sesuatu, apapun itu. Mereka bertanya ke orang tuanya, cuma bilang, orang tuanya terlalu idealis, terlalu begini menurut teori apa segala macam, dia belum mendapatkan sesuatu hal yang dia mau. Nah, ketika penasaran itu makin muncul, makin membludak, nah pelarian terakhir itu adalah mencoba. Ketika keingintahuan itu tidak bilang, oh saya maunya itu drugs rasanya seperti apa sih, ditanya ke orangnya apa segala macam, saya enggak percaya, bilang seperti ini, efeknya seperti ini, rasanya apa segala macam. Nah, ketika itu tadi rasa penasaran terus muncul dan tidak terobati dan tidak tidak kenyang rasa itu, nah, akhirnya pelariannya itu adalah mencoba. Mereka mencari di mana asalnya, di mana belinya, di mana bisa mendapat hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya mereka terjerumus. Yang awalnya bilang saya cuma penasaran, dan semua orang pasti bilang saya cuma mau coba-coba, saya cuma penasaran, dan akhirnya terjerumus. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika rasa penasaran itu tidak kenyang, jadi itu sebuah sebuah bom waktu sebenarnya. Tinggal menunggu apakah memang ini penasarannya bisa terobati dengan segala macam hal-hal yang didapatkan dari luar secara teoritis tanpa praktek, atau bagaimana. Itu tinggal menunggu waktu saja. Beberapa bulan yang lalu kan sempat ke lapangannya kan nih, teman-teman sekarang. Itu saya naik motor gitu. Saya kebetulan kan dekat juga dengan teman-teman pecandu ya. Jadi saya taruh motor, terus saya berusaha lah untuk berbincang-bincang sesama komunitas, karena memang saya adalah salah satu komunitas juga yang pernah memakai narkoba dan sekarang sudah tidak lagi gitu kan.
Pas di situ mereka merokok datang seorang anak memakai baju putih abu-abu yang notabene dia SMA ya. Saya tidak mempertanyakan dia kelas berapa, yang pastinya dia SMA gitu. Terus dia nyuntik, dia langsung nyuntik di situ. Dia langsung nyuntik, terus saya tanya, apa yang dia pakai itu? Dia bilang sabu kak, sabu disuntik gitu. Dan itu efek samping. Dan itu kan kalau misalnya sabu dia suntik berarti menurut analisa saya bisa saja bukan hanya awal mula dia pakai itu sabu sebenarnya. Pertama mungkin dia hanya merokok, kemudian dia obat-obatan seperti tramadol dan segala macam, dosisnya mungkin 2, 3 dan toleransi dosis yang sangat tinggi, dan di sekitarannya mereka banyak melihat kayaknya lebih enak deh kalau, apalagi kalau mereka itu kayak sawer toh, saweran, mereka punya uang 20.000, ada yang 50.000 sawer nih, dia pergi nih beli. Dan harusnya itu kan sabu tidak disuntikkan ya. Ternyata anak-anak zaman sekarang itu yang saya lihat itu mereka suntikkan di venanya. Itu bisa mengakibatkan venanya itu bisa abses ya, bisa abses. Dan saya kan suka juga jalan-jalan kan, kadang kita tuh punya radar gitu ya kalau ketemu dengan sama-sama pecandu di jalan. Wih, kenapa gitu? Enggak jika itu karena bukan di vena tangan, dia nyuntik di kaki, dan itu sudah busuk, kita sudah mengalami perlukaan di kaki kanan. Sebulan kemudian sudah di kaki kiri. Tapi karena karena itu sebenarnya sudah tidak sadar nih itu toh, dia masih mau pakai padahal sudah ada akibatnya di dalam tubuhnya. Gitu. Tapi tetap saja dia masih di jalan, masih meminta-minta misalnya uang ke teman-temannya untuk membeli narkoba, gitu. Nafsa maksud saya. Jadi ini menarik nih Kak, karena tadi Kakak sempat menyinggung bahwa, mohon maaf sebelumnya Kakak ini merupakan salah satu mantan pemakai. Jadi saya mau bertanya nih berdasarkan pengalamannya Kakak, sebenarnya apa hal yang menarik dan yang menyakitkan yang Kakak rasakan terkait dengan pengalaman Kakak tersebut? Menariknya pakai narkoba. Tidak ada menarik-menariknya itu guys. Tapi apa sih namanya, pengalaman yang bisa saya ambil sampai sekarang. Nah, saya kan itu menggunakan narkoba itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu saya cuma mencoba aja. Dulu saya orangnya Kak Niki. Sebenarnya dibilang pintar iya, cuman secara face itu tidak good looking. Nah, saya itu mau diterima gitu ya di temanku kan. Gimana caranya supaya saya ini kayak punya circle dan saya bisa kayak meningkatkan kepercayaan diriku kan. Nah, adalah temanku yang kasih saya ganja waktu itu gak cuma ganja. Nah, saya coba aja saja dicoba di free gratis gitu. Apakah ini? Nah, walaupun dulu sebelum merokok, tapi langsung pakai ganja gitu kan, merokok. Terus sudah aku merokok kan? Pernah aku merokok. Kulihat juga bapakku merokok, tapi saya coba mau ini enak, pokoknya enak. Gitu. Akhirnya saya pakai ganja awalnya. Dan itu akhirnya, kenapa nih perasaanku kayak enak sekali, kayak enteng gitu ya. Bisa langsung cuap-cuap, merasa diriku, bisa aja gitu, mengangkat kepercayaan diri gitu. Nah, ternyata saya berganti zat itu ada momen dalam hidupku itu, saya berteman dengan teman SD-nya juga. Itu sekali lagi ke circle yang paling dekat itu sebenarnya. Itu dia memberikan saya dulu masih ada putau dan akhirnya saya pakai putau, tapi saya tidak pernah belanja itu di hotspot. Saya kasih temanku karena saya takut
saya takut ditangkap waktu itu. Iya. Karena kan menurut saya keluarga itu adalah paling utama tuh, takut gak ketahuan waktu itu kan. Jadi saya tuh kayak ambil pokoknya uangku, saya kasih kok. Jadi mau kok peluncur kok begitu ceritanya, pergi gitu. Dan ternyata saya toleransi saya jadi kecanduan di situ. Kecanduan. Saya disuruh kuliah di luar kota. Saya malah drop out gara-gara saya tidak kuliah di situ. Saya tidak kuliah di kota tersebut. Saya malah tambah kan murah kan di Jawa itu murah waktu itu. Murah, dan ternyata saya di drop out. Saya dulu kuliah di kesehatan juga, dan akhirnya membuat saya kok jadi orang deh bodoh kok begitu, maksudku masa depanku itu kayak tidak bisa genggam. Dulunya saya bisa mungkin dengan beasiswa ini saya bisa jadi bidan, ternyata enggak, saya tidak punya behavior untuk menjadi bidan begitu. Akhirnya saya dipulangkan ke Makassar, nggak apa-apa saya cerita nih, nggak apa-apa di panjang-panjang. Iya, boleh Kak, boleh sharing-sharing. Dan kemudian singkat cerita, saya mau keluar untuk bekerja ke luar negeri lah. Itu saya testing dan kedapatan bahwa saya HIV. Jadi memang dari segi unik-uniknya itu pakai narkoba itu nggak ada. Bahkan itu membuat saya punya label, walaupun saya sekarang tidak melabel diriku bahwa saya sekarang tidak berdaya dengan HIV ya, tapi ya gara-gara narkoba ya saya sampai seperti ini. Nah, kalau karir dari Kak Niki ini seperti apa, Kak? Nikmatnya pakai narkoba apa ya? Nggak ada, karena saya juga sebenarnya mau dibilang mantan pecandu juga ya, kayak gimana ya? Awalnya saya itu sebenarnya bukan langsung ke narkoba, tapi saya ngedrugs. Awalnya ngedrugs, ikut-ikut teman apa seperti yang kayak Kak Anti tadi bilang, bahwasanya remaja itu perlu pengakuan, perlu yang namanya circle. Nah, ketika mereka proses mencari circle itu, bagaimana mereka istilahnya kayak ikan bite, ikan cupang, dia kasih keluarkan bagaimana potensi dirinya untuk bisa bergabung ke circle itu. Nah, ketika dia melihat dari jauh, oh circle-nya seperti ini, oh circle-nya merokok, saya juga merokok deh. Biar keren Kak dilihat, baru bisa Kak gabung. Karena kalau misalnya pas gabung merokok kok, tidak, langsung pas bilang apa cukup merokok kok, apa segala macam. Begitu, itu pemikiran remaja, dan itu masih sampai sekarang, bukan pemikiran zaman dulu apa bagaimana. Itu stuck di situ. Pemikiran remaja itu seperti itu. Ketika ingin langsung ke circle, ikuti circle itu, kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan ikuti, biar kau bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu juga yang saya lakukan. Saya merokok. Awal-awalnya saya kecanduan adiksi rokok, nikotin, apa segala macam. Terus berlangsung ke kopi, begadang, apa segala macam. Nah, rokok dan kopi sudah tidak bisa menutup, kurang, apa segala macam, tidak bisa menahan kelopak mata ini di sekitar jam 12 malam. Nah, beralihlah saya tanya-tanya temanku di circle-circle itu, bilang, mengantuk sekali, makanya ini ngomong kak pulang deh, dari kopiku, apa segala macam, pokok juga sudah begini-begini, apa segala macam. Ini teman langsung menawarkan, coba kok ini, dikasih dalam bungkus sasetan, apa segala macam. Terus bilang, apa ini, bagaimana caranya dipakai, apa segala macam. Minum nih, dikasih 3 biji, apa segala macam. Nah, itu awalnya memang penyebaran narkoba itu diberikan kepada orang yang mau sekali mencoba dan ingin tahu rasanya narkoba itu bagaimana, dengan cara menawarkannya secara gratis. Ketika kebutuhannya akan terpenuhi, bilang, oh gratis gini. Besoknya ngedrop, sakau. Mau lagi, telepon temannya, halo, di mana kok mau lagi yang kemarin? Oh ya, kasih lagi gratis, kedua gratis. Nah, ketiga, ketika sako-sakonya apa segala macam, dia telepon temannya, di mana kok mau lagi? Indah ada mi bro. Mau kok ada, tapi di sini di tempatnya teman kok tadi beli ki. Nah, beli, akhirnya kecanduan seperti itu. Nah, saya itu lulus SMA 2013, lulus SMA. Itu pencarian jati diri sebenarnya. Iya. Kan
apa segala macam, di mana Kak bisa ngobrol, di mana Kak bisa apa segala macam. Nah, di sini apa nih complicated sekali nih. Keluarga nuntutnya ini, tapi kemauanku saya seperti ini, apa segala macam. Nah, akhirnya tidak ketemu, kabur dari rumah. Kabur, ngamen di jalanan, apa segala macam, konsumsi alkohol. Pertama kali itu yang saya coba cap tikus, apa segala macam. Berakhir ngumpul begitu, apa segala macam di pinggir jalan, apa segala macam. Akhirnya kecanduan, obat-obatan, apa segala macam. Dulu kan sempat 2014 2015 itu kan terkenal yang namanya Somadril, apa segala macam. Yang disebut tadi juga sama Kak Anti itu kayak tramadol, apa itu semua sudah saya konsumsi itu. Dan akhirnya berujung ke tidak nutup apa segala macam, cari yang lain. Penasaran karena ada teman bilang coba kok yang ini enak apa segala macam. Nah, coba apa segala macam, dicari bagaimana cara dapatnya apa segala macam. Nah, akhirnya kecanduan, ngedrop apa segala macam. Nah, di situ saya lebih complicated lagi karena kan mesti cari uang, mesti dapat uang bagaimanapun caranya, mesti cari uang. Dan saya tidak berpikir bahwa saya bilang saya pergi ngamen sama teman-teman, ngamen, hasil ngamen itu tidak dibelikan makan apa segala macam, tapi dibelinya alkohol apa segala macam. Sempat juga kerja masuk di tempat yang sekarang itu 2016 dalam kondisi yang awur-awuran, tapi saya diterima di situ. Satu-satunya tempat kerja yang menerima pada saat itu ketika saya lagi di bawah-bawahnya, lagi down-downnya, ada teman yang merangkul bilang, daripada kau begitu mending kau kerja dengan kondisi yang tidak stabil, dengan kondisi tidur yang awur-awuran apa segala macam. Sempat kayaknya saya tidak bisa kerja seperti ini, kerja yang kayak dibilang menulis laporan apa segala macam dengan kondisi saya yang seperti ini, mesti mengedukasi orang lagi tentang masalah kesehatan. By the way juga saya orang kesehatan, orang farmasi. Jadi ketika saya yang seperti itu, saya dirangkul sama teman-teman dari yayasan. Kok masuk di sini, kita rangkul, kita kasih kita kasih ilmu apa segala macam. Akhirnya dari 2016 pertengahan sampai sekarang saya berada di media set. Seperti itu saya bangkit dengan orang-orang yang di sekitarku, mereka support saya, mereka terus bimbing saya apa segala macam. Bukan berarti dibimbing ke apa segala macam, tidak. Mereka selalu menasehati ketika salah. Karena kan waktu awal-awal saya mencari jati diri itu, semua orang tidak mereka membimbing, tapi ketika saya membuat kesalahan, langsung saya ditegur dengan keras, salah kok itu, salah begini apa segala macam dengan orang di sekitar. Akhirnya saya underestimate dengan keluarga apa segala macam, akhirnya menutup diri. Dan ketika dirangkul sama teman-teman dari luar, dari yayasan apa segala macam, di situ saya bilang, pembimbinganku seperti ini, saya maunya seperti ini. Ketika saya berbuat salah, saya tidak ditegur bilang itu salah sekali kok apa segala macam. Saya pemikiranku seperti itu, tapi mereka berbeda. Satu orang teman saya yang paling dekat, namanya Kak Amma, selalu bilang semua orang itu bisa berbuat salah, tapi semua orang itu bisa dibimbing. Tapi bimbingannya itu beda-beda. Si A bimbingnya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Tidak boleh kayak semua sama rata. Si A, B, C bimbingannya seperti ini, militer, apa segala macam. Tidak boleh. Karena itu akan mempengaruhi orang untuk bisa menutup diri, jadi kayak tidak pede, dan akhirnya pelariannya itu kalau bukan ngedrugs, narkoba atau alkohol. Itu pelariannya, karena mereka tidak mendapat jati diri, bilang saya tidak diakui di sini, tapi di sini saya diakui. Seperti itu. Iya. Jadi bisa dikatakan Kak, kalau misalnya memang pergaulan itu sangat mempengaruhi
pada remaja, apalagi misalnya seperti yang dikatakan tadi itu butuh pengakuan dalam circle-nya begitu. Terus sebagai seorang mantan pengguna tentu saja pasti membutuhkan yang namanya proses pemulihan nih Kak. Sebenarnya ini untuk pecandu, sebenarnya dia membutuhkan faktor apa untuk mendorong ini pecandu untuk bisa melakukan proses pemulihan tersebut? Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Dari sebenarnya kalau mau pemulihan itu dari diri sendiri utamanya. Kita mau berhenti atau tidak? Iya. Kita mau berhenti atau tidak? Nah, ketika kita sudah pede ingin saya mau berhenti deh, saya sudah capek, sudah banyak membuang-buang waktu apa segala macam. Nah, dari sini itu kita butuh dukungan. Kita sudah mendukung diri kita sendiri. Karena kan orang selalu bilang sebelum tolong orang, tolong dulu diri tak sendiri. Iya, Nah, betul. saya mau ditolong, berarti saya mesti tolong dulu diriku sendiri. Jadi saya tolong diriku sendiri dengan cara saya mau dan saya akan bisa begitu. Nah, ketika saya sudah bilang seperti itu sama diri saya butuh support. Nah, supportnya itu ada dari keluarga, ada dari teman, ada dari komunitas, ada dari pokoknya banyak, pokoknya sumber-sumbernya itu banyak. Tapi internal tak dulu, diri tak dulu, mau tidak sembuh. Kalau misalnya bilang tidak mau sembuh apa segala macam, percuma orang-orang ini mensupport sekitar kita, keluarga, teman, apa segala macam. Nah, ketika saya ingin pulih apa segala macam, saya butuh proses yang tidak mudah begitu. Bukan panjang atau bagaimana, tidak mudah karena konflik di dalam diri itu selalu bilang enak ini apa segala macam. Tapi direktur saya selalu bilang kenikmatan itu cuma sampai di leher. Lewat dari sini tuh nggak ada nih. Kita makan lewat enak, kita rasa di mulut sampai di kerongkongan, sampai di perut kenyang. Kalau kita berlebih makan sambal enak, tapi sampai di perut sakit. Nah, kenikmatan sampai di sini, sampai di ujung kerongkongan. Ketika sudah turun, terserah mau jadi kolesterol, mau jadi apa, jadi penyakit kan kalau berlebih. Nah, seperti itu. Saya selalu bilang seperti itu sama diriku, apa segala macam. Nah, dibantu dengan akhirnya saya kan almarhum bapak itu kan sangat keras. Jadi saya takut kalau misalnya dia tahu saya begini. Nah, ketika pukulan keras juga ketika bapak meninggal tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, di situ pukulan keras bahwasanya saya mesti membackup mamaku, saya mesti membackup adik-adikku. Nah, di situ saya mulai untuk mau Kak berubah. Mesti Kak ini karena tongkat estafetnya bapakku sudah diserahkan sama saya. Iya. Nah, di situ nih saya bilang, saya mesti seperti ini, dan akhirnya 2022 bapak meninggal. Saya canangkan bilang diriku bilang, mau Kak berhenti, apapun itu resikonya, apapun itu apapun itu yang saya ambil, apapun itu langkah yang saya ambil, saya mau berhenti. Banyak yang support Kak, keluarga aku juga sudah mulai mensupport apa segala macam, walaupun mereka tidak tahu bahwasanya saya make. Nah, di situ teman-teman yang tahu juga mendukung, bilang dia selalu menasihati, selalu membimbing teman-teman di yayasan apa segala macam. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang ya, walaupun ada sedikit kayak Cina sedikit tuh kalau lihat orang suges-sugesnya itu apa segala macam, kayak bilang ada bau-baunya lewat kayak pernah kenal begitu ya, sudah hiraukan, kayak lihat tablet drugs apa segala macam, kayak pengen begitu aja, kayak gemetar, keringat dingin apa segala macam. Yang bilang sudah lepas, saya tidak mau lagi karena saya mesti membackup adik-adikku, saya mesti membackup keluargaku. Itu. Jadi support itu sangat-sangat penting bagi orang yang mau pulih. Tapi sebelum kita si personnya ini mau pulih, ya support diri sendiri dulu. Karena percuma orang yang di sekitar kita mensupport sementara dia tidak mau. Kita sudah mendorong, tapi ini yang punya mobil masih dia tekan remnya. Kira-kira cuma didorong tuh, mogok mobil tak, oke dibantu. Didorong nih, tapi dia masih pencet rem. Iya. Pakai rem tangan lagi. Ya kan? Nggak bakalan jalan, nggak bakalan bergerak. Nah, ketika mau dibantu ya,
mogok mobil tak, oh iya, sabantu kita dorong, dia perlahan-lahan buka, kasih turun rem tangannya, perlahan-lahan kasih lepas rem kaki, terus maju bergerak perlahan-lahan, perlahan tapi pasti Iya. kita akan bisa pulih kalau kita mau dari diri kita sendiri. Ya, betul itu Kak Nip. Kalau saya lebih kepada tadi pertama memang self regulation kok tah kayak sudah nih deh berhenti nggak begitu. Tapi ada beberapa dan itu fakta yang saya dapatkan di lapangan bahwa mereka dia juga butuh sebuah panti rehabilitasi gitu ya, panti rehabilitasi. Namun kembali lagi ketika dia apakah yang ingin saya ceritakan bahwa itu terjadi di mantan suami saya. Dia itu cita-citanya begini, saya tidak mau berhenti narkoba nanti sampai saya memasuki semua panti rehab di seluruh Indonesia. Dan betul itu terjadi. Setiap tahun itu dia berbeda-beda panti rehabnya. Jadi misalnya tahun 2 tahun lalu misalnya dia rehab di Bali. Kemudian beranjak tahun dia pergi di Solo, kemudian pergi lagi di Lido, gitu. Dia tidak dalam hatiku, tidak adanya di kurasa fungsi-fungsinya itu panti rehab ternyata ya kembali lagi ke personnya karena pun programming yang ada di panti rehab, di rehabilitasi, kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah kebutuhan. Pemulihan itu adalah kebutuhan kok, bukan kebutuhannya anti, bukan kebutuhannya keluarga kok. Itu tidak akan terjadi begitu ya. Jadi memang jadikan ini kita ini sudah terjebak maki begitu ya. Sudah bukan maki orang yang sudah otak tak ini setengahnya itu sudah adiksi di dalamnya begitu. Jadi kalau fungsinya panti rehab itu adalah supaya itu yang adiksi itu dikurangi sampai mungkin 25% itu zat adiksinya. Tetapi kalau kembali lagi memakai, bertambah lagi begitu kan? Nah itu satu, kesadaran meski dia direhab gitu. Yang kedua itu tadi fungsi-fungsi dukungan di keluarga gitu. Saya ibaratkan ini meja tuh, kaki-kaki meja itu adalah bapaknya kita. Kaki meja yang kedua ibunya kita, kaki meja ketiga tantenya kita, dan sampai misalnya 4. Kalau ada satu yang pincang tidak mensupport, kita akan terjatuh. Tapi kembali lagi ke diri kita, walaupun diri kita sudah didukung sama keluarga, tapi kalau kita yang tidak sadar ini bahwa pemulihan adalah kebutuhan, itu tidak nyampe karena pecandu itu adalah tidak, saya berani mengatakan bahwa tidak ada mantan pecandu. Saya pun sampai sekarang sudah tidak memakai narkoba itu, saya masih mengatakan bahwa diri saya adalah masih pecandu karena tiap detik itu masih ada kesempatan untuk untuk relapse. Untuk relapse, misalnya kayak misalnya kolesterol kayak nikto, tapi dilarang misalnya makan coto, tapi kan ada tuh garing coto misalnya gitu, tapi itu narkoba. Dede ada lagi, sakitnya kepala aku gitu. Jadi ada memang narkoba itu bejat memang, tapi lebih bejat kalau kita mencoba lagi seperti itu Kak. Ya, jadi selain self regulation yang Kakak tadi paparkan, juga membutuhkan dukungan-dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Sebenarnya dukungan seperti apa ini yang dibutuhkan dari sektor-sektor itu Kak bagi pecandu untuk melakukan pemulihan? Sebenarnya kan kebutuhan itu tergantung lagi ke ke pecandunya, apa yang dibutuhkan. Misalnya psikis kan. Kalau psikis, alhamdulillah kalau itu kembali ke personnya saya kan, saya sudah mendapatkan dukungan dari keluarga itu saya sudah bisa dapatkan. Tapi ada juga itu pecandu yang psikis yang dia butuhkan, tetapi menurunkan
drugs, kadar nafsanya dalam tubuhnya itu ya ada terapinya. Ya, terapi itu biasanya dilakukan kalau saya dulu ya, saya basic in my case itu saya ke psikiater ya. Saya ke psikiater dulu ya, dan kemudian saya diberikan semacam jalan. Kamu mau rehab enggak? Kalau mau rehab jalannya ada. Kalau nggak mau rehab jalannya kesekian gitu. Terus sama kalau saya dulu ada namanya komunitas yang kita kayak ada narkotika anonimus. Jadi kayak semacam ruang yang kita nyaman banget untuk bercerita bahwa diskusi mendalam, diskusi dengan teman takji, dengan komunitas takji, bahwa bagaimana perasaanku, bagaimana, are you feeling good today? Apakah feelingmu bagus? Bagus sih feeling nanti. Bagus sih. Tapi kalau kita bilang tidak bagus, pasti kenapa kok? Jadi memang tempat cerita itu memang di komunitas itu memang sangat yang sama-sama clean ya. Kalau tidak clean, tidak mau aja masuk. Yang sama-sama supaya kita saling support seperti itu. Jadi memang tergantung apa yang dibutuhkan oleh si pecandu itu. Kalau misalnya dukungan masyarakat, dukungan keluarga, kemudian misalnya dukungan kesehatan, bahkan kebijakan narkotika itu harus mendukung. Jangan sampai semua pecandu itu setiap disamaratakan, ditindak pidanakan, padahal kan itu korban kan pecandu. Kalau didapat misalnya didapati dia menggunakan narkoba, ya rehab lah dia, jangan ditangkap. Ya, gitu menurut saya. Ya betul Kak. Jadi Sobat Lab AFA bisa disimpulkan bahwa bagi pecandu itu yang dibutuhkan bukan hanya self regulation atau dorongan dari diri sendiri. Teman-teman juga bisa berperan dalam memberikan dukungan kepada pecandu untuk bisa keluar dari lingkup yang telah menjerat pecandu tersebut. Nah, kembali pada topik awal nih Kak, yang tadi mengatakan bahwa kasusnya itu banyak menyerang pada remaja. Sebenarnya strategi pendekatan kepada remaja itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan agar bisa memiliki ketahanan dan kekebalan kepada penyalahgunaan narkoba tersebut, Kak? Itu penyuluhan ya, kita masih melakukan penyuluhan kalau di Kota Makassar berarti SMP ya, masih tetap melakukan penyadaran bahwa kan mereka kan sebenarnya karena ketidaktahuannya informasi. Salah satunya ya, itu mereka mencoba. Jadi ketika kita kasih tahu bahwa narkotika itu ada beberapa golongan, efeknya bagaimana, kemudian akibatnya bagaimana, mereka pasti sudah, begini yang dia bilang fasilitator kemarin itu. Jadi dia memang sudah tahu, ada informasi begitu. Jadi ada semacam warning di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah. Untuk menginformasikan ini apa itu sebenarnya akibat dari penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi tetap kami sebenarnya di yayasan itu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kalau dari kalau remaja itu tadi kan keingintahuannya sebenarnya perlu dikasih makan. Mereka perlu mendapatkan ketika mereka ditanya, kan kalau misalnya kita dulu di sekolah-sekolah, kalau kita sebut narkoba itu kan hal yang tabu bagi anak-anak remaja. Nah sebenarnya itu kalau menurut saya pemahaman di awal itu lebih bagus daripada ketimbang ketika mereka sudah keingintahuannya sudah ada, terus mereka bertanya lantas tidak menjawabkan jawaban yang pasti, tidak mendapatkan jawaban yang pasti, pelariannya itu kemana-mana, entahkah itu ke internet, entahkah itu ke sini, kemana, apa segala macam. Untung-untung kalau misalnya dia mendapatkan pelarian yang bagus, tapi kalau mereka mendapatkan pelarian yang tidak bagus, ya, daripada kau bertanya bilang bagaimana efeknya apa segala macam, ini kau coba.
Oh, kan ada begitu. Kalau ditanya bilang, apa itu efeknya narkoba? Lu rasa kan saya begini. Daripada kau bertanya, mending kau coba. Kan ada yang seperti itu. Jadi remaja itu rentan terhadap narkoba karena mereka pemahamannya di awal itu tidak ada. Ketika rasa keingintahuan tentang narkoba itu muncul, tiba-tiba entahkah itu fenomena sekarang itu kan anak-anak bahkan di kalangan SD semenjak pandemi itu kan mereka melakukan sekolah secara virtual melalui platform Zoom, Google Meet dan lain-lain. Pokoknya secara virtual. Nah, ketika pandemi itu berlangsung apa segala macam, satu-satunya pusat informasi itu untuk anak-anak remaja itu cuma 2, orang tuanya dan gadgetnya. Nah, ketika orang tuanya bijak, orang tua tersebut itu akan akan memberikan terus informasi kepada anaknya. Nah, ketika orang tua tidak bijak, mereka akan bilang, mereka akan mengabaikan anaknya, mereka akan tidak acuh terhadap anaknya mau bertanya apa segala macam, mereka tidak mereka hiraukan karena mereka pikir belum saatnya mereka tahu, belum saatnya mereka apa segala macam. Anak itu mempunyai peluang, mereka mempunyai gadget. Ini kan satu alam semesta, dari satu gadget ini alam semesta bisa dibuka. Kita mau ke Amsterdam boleh, kita mau ke Jepang boleh, kita mau kemana saja yang kita mau, kita tinggal ketik dengan 2 jari jempol bisa kita dapat. Nah, kalau misalnya anak-anak, apa itu narkoba? Mereka mencari tahu sendiri secara otodidak. Dan akhirnya otaknya memproses bahwasanya, oh narkoba itu nikmat. Ternyata tanpa mereka mengetahui bahwasanya efek jangka panjangnya itu akan mempengaruhi kinerja otak. Oh, ngedrugs itu enak. Efek sampingnya itu nge-fly. Efek sampingnya itu enak, mabok, apa segala macam alkohol. Nah, dari situ mereka bermula. Makanya remaja itu sangat rentan karena mereka butuh informasi, tapi informasinya itu dapat dari mana? Informasinya itu valid atau tidak. Ketika mereka mendapatkan informasi yang sebetulnya valid, nah ketika mereka bilang, kayaknya saya kurang deh, kayaknya saya nggak valid ini informasinya, tidak akurat ini informasinya, cari di tempat lain, cari, bertanya tidak dapat, akhirnya buka Google. Sama, dan yang dipercaya adalah Google, karena yang mereka ingin tahu bahwasanya narkoba itu enak. Nah, sementara mereka bertanya narkoba itu racun, narkoba itu tidak enak, narkoba itu malapetaka, apa segala macam. Nggak masuk di otaknya, karena yang mereka cari adalah narkoba itu enak, dan tidak ada yang menjelaskan bahwasanya narkoba memang enak, tapi efek sampingnya, efek jangka panjangnya adalah merusak otak. Nah, itu yang mesti kita tekankan. Kalau misalnya remaja zaman sekarang itu, mereka cuma jawabnya enak, karena host juga pasti tahu bahwasanya ada prinsip yang namanya YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Jadi rasakan apa yang semua yang ada di depanmu. Rasakan. Cobain semua apa yang ada di depanmu. Nah, itu prinsip yang prinsip yang salah sebenarnya bagi untuk remaja. Bahwasanya kalau misalnya kamu mencoba, hidup cuma sekali, ya kan? Hidup cuma sekali. Jadi lakukan apa yang kau mau. Kamu ngedrugs tapi besok mati. Sama kan? Nggak mencoba semua. Mau coba lagi, saya coba deh naik motor, balap-balap, apa segala macam. Itu cuma sekali. Saya nggak pernah coba balap-balap, caprakan mati. Belum coba ngedrugs, belum coba minum alkohol, ya kan? Seperti itu. Jadi itu pemahaman yang salah. Jadi ketika ada anak remaja yang menginginkan bahwasanya narkoba itu apa, tanya dulu. Kamu mau jawaban yang seperti apa? Kamu mau ini narkoba yang kayak bagaimana? Narkoba itu ada banyak macam. Ada yang fungsinya bikin nge-fly, ada yang fungsinya bikin enak, ada yang fungsinya bikin ini. Kamu yang mana? Kamu pemahaman yang saya kayak bagaimana? Bilang, oh narkoba itu enak ya? Enak. Banget. Enak. Tapi enaknya tuh seperti yang saya bilang, enaknya tuh cuma sampai di kerongkongan. Ketika turun, ngedrop sakit.
dan yang bisa dikerjakan. Ya. Seperti itu. Komunikasi ya Kak, nih komunikasi dalam keluarga lagi. Kembali lagi komunikasi terbuka. Iya, Tidak Komunikasi tertutup. kepada anak itu sangat penting. Jadi orang tua juga itu mesti bijak cara parentingnya kayak bagaimana. Walaupun saya bukan orang tua ya, belum menjadi orang tua, belum menjadi parent, jadi saya tidak mengerti parenting yang baik itu bagaimana. Tapi kan kita bisa belajar, kan banyak di YouTube seperti ini parenting apa segala macam. Jadi orang tua juga itu mesti bijak bahwasanya anak remaja itu keingintahuannya tinggi. Ketika mereka bertanya, janganlah sekali kalian hiraukan. Kita hiraukan ketika ada anak-anak bertanya. Nah, kalau adik saya bertanya di kelas 3 SMA bertanya, panggilan saya di rumah itu Aan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, libur kerja, tiba-tiba dia bilang, Aan apa itu HIV? Aan apa itu ARV? Dia kan jual farmasi sama kayak saya. Aan apa itu ini. Saya bilang, ambil itu bukumu yang dikasihkan ke tugas apa segala macam duduk di depanku. Saya paparkan semua tentang HIV. Dari A sampai Z, dari kemungkinan orang yang paling rentan terkena dan sama yang lain-lain semua saya jelaskan. Karena dia tidak tahu, dia mau mesti cari di mana, apa segala macam. Saya bilang, search semua kok cari kok di Google apa itu HIV. Nah, kalau kita cari apa itu HIV, banyak sekali. Entahkah itu benar, entahkah itu tidak benar, apa segala macam. Ada kan fakta dan mitos. Bahwasanya kalau kita lagi orang HIV, terus keringatnya dipegang begini, menular nih. Air liurnya menular nih, apa? Itu kan tidak. Iya. Itu adikku bertanya seperti itu, bertanya. Banyak pertanyaan yang dia lontarkan kepada saya, tanyakan kepada saya dan saya jawab semua. Dan akhirnya dia paham tentang apa itu HIV, apa itu obat-obatnya, apa segala macam, bagaimana. Dia bertanya itu, misalnya dia duduk di dekatku, ada temanku HIV duduk di dekatku begini, terus nakan-nakan kulitku apa segala macam. Tidak. Selama itu prinsip penularan itu tidak terjadi, itu aman. Jadi ketika sudah mempunyai informasi ya, tentunya ini adik-adik kita tahu apa tindakan yang asertif. Maksudnya itu kayak kayaknya ini ada yang saya tahu itu adalah teknik karet gelang. Iya, bisa diceritakan Kak. Ketika dipatek gitu sakit gitu. Jadi ketika ada yang tawarin narkoba, langsungnya say no to drugs gitu kan. Teknik karet gelang itu juga salah satu teknik bagi saya ya. Bagi saya sampai sekarang masih saya lakukan itu, namanya kita bergaul ya. Tidak bisa saya kontrol, misalnya tidak bisa saya harus sama temanku. Biasa kadang saya kembali lagi ke berjumpa dengan teman lama gitu. Pasti ada teknik karet gelang itu yang ketika kita apa sih namanya dipatek gitu langsung sakit sadar nggak situ cepat mau pergi deh bye bye gitu. Terus kemudian yang paling penting ini adalah reach out gitu. Kita harus melampiaskan ini kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, entah mau taekwondo, mau di situ lesbian, kan, bimbel, kan, supaya tidak lagi memikirkan hal-hal yang bisa masuk itu hal narkoba dalam pikiran. Cari kesibukan. Iya, cari kesibukan yang positif. Dalam hal lain itu kayak aktivitas yang mengolah fisik, kayak olahraga, renang apa segala macam mengolah fisik. Nah, kebanyakan orang itu masuk lubang buaya, keluar dari lubang buaya masuk ke kandang harimau. Ya kan? Ketika mereka mau mencari alternatif yang lain, misalnya saya mesti cari alternatif yang lain ini untuk bisa tidak kecanduan sama narkoba apa segala macam. Ya dia main game itu game online kayak judi online kecanduan yang lain, kecanduan narkobanya tidak, tapi kecanduan judi online yang timbul, kecanduan main game yang timbul. Kan sekarang anak-anak itu lebih ke kecanduan itu kan main game, gadget. Jadi itu sebenarnya narkoba dalam bentuk lain, kecanduan.
kan kecanduan. Otak itu merancang bahwasanya kalau saya tidak seperti ini, saya tidak main game itu saya stres, saya tidak merokok itu saya stres, saya tidak melakukan ini saya stres. Nah itu kecanduan. Kecanduan dari itu narkoba bentuk dari jenis yang lain, karena narkoba konvensional kayak sabu atau apa segala macam sudah istilahnya kayak apa ya, kayak berubah bentuk, jadi mengikuti perubahan zaman, jadi masuklah game, masuklah judi online, masuklah kecanduan yang lain, PMO, porn, masturbation dan orgasm, onani, masturbasi apa segala macam itu kan narkoba dalam bentuk yang lain, narkoba dalam bentuk jenis yang lain, bukan jenis zat tapi dia kecanduan, tidak ada zatnya tapi dia bisa kecanduan. Kalau tidak melakukan itu dia stres, kalau tidak main game dia stres, kalau tidak onani dia stres, kalau tidak melakukan hal itu dia stres, kecanduan dalam bentuk lain. Jadi kita hati-hatilah dalam memilih keseharian, dalam memilih bentuk pelarian, bentuk alternatif. Kalau misalnya kita mau sembuh ya aktivitas yang mengolah fisik itu lebih bagus, lebih lebih sehat apa segala macam. Janganlah bilang mesti cari pelarian yang lain ini biar saya fokusku itu enggak ke narkoba, tapi fokusnya ke yang lain. Nah, gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan ini peran orang-orang terdekat dari pengguna ini sangat membantu dalam proses pernikahan ya Kak. Nah berbicara mengenai parenting tadi, edukasi, penyuluhan itu kan merupakan langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi penggunaan seperti itu Kak. Nah kalau misalnya nih di hadapan saya ada seorang teman lah, misalnya teman mahasiswa, dia merupakan seorang pengguna. Nah kalau misalnya sudah terlanjur menjadi pengguna ini, sebenarnya pendekatan apa yang bisa saya lakukan untuk kepada teman saya tersebut Kak, supaya bisa keluar dari lingkupnya itu? Rangkul. Iya. Rangkul tanpa adanya, jangan mendiskriminasi bahwasanya kalau misalnya ada orang pecandu. Waktu awal-awal saya masuk di program itu saya paling takut dengan pecandu, karena pecandu itu memukul seperti ini. Ada yang bilang pecandu itu peluka, pencuri, pecandu itu pembunuh, pecandu itu klepto, apa segala macam. Itu awal-awal saya memberi jarak, Ada saya defensif, saya menjaga jarak sama mereka apa segala macam. Tapi ketika saya mengikuti suatu FG di pertemuan dengan mereka secara intim apa segala macam, mereka mengeluarkan semua di situ bahwasanya kita ini pecandu, tapi kita tidak semuanya mencuri, tidak semuanya seperti ini. Ada kok yang pecandu yang seperti ini apa segala macam. Nah, di situ saya mulai mendekati mereka apa segala macam. Ya, dan yang mereka perlukan itu adalah rangkulan. Mereka tidak mau didiskriminasi, mereka tidak mau seperti ini apa segala macam. Nah, dari situ mulailah sadar bahwasanya kalau pecandu itu seperti ini. Ada yang pecandu yang diam saja, tidak berkata apa-apa. Ada pecandu yang hyperaktif, ada yang setengah-setengah, ada yang memang kayak orang gila. Tapi ya kita berusaha untuk bahwasanya mereka itu perlu dirangkul. Dan saya pernah ada di posisi yang seperti itu juga. Terus saya juga mendiskriminasi mereka, otomatis saya mendiskriminasi diriku sendiri. Nah, jadi ketika saya dirangkul, saya nyaman sama rangkulan itu apa segala macam. Nah, saya juga mencoba untuk bisa melakukan hal itu. Jadi saya dekat sama teman-teman pecandu apa segala macam. Justru mereka yang melindungi saya, proteksi saya, bahwasanya ketika ada barang-barangku, ini kan HP ku selalu lupa di kantong motor. Nah ketika mereka berkumpul sama mereka, yang lainnya tuh berlomba-lomba bilang, ngelupai HP-nya Kak Niki, nah, ambilkan karena dilupai tadi HP tak begitu. Dia tuh berlomba-lomba untuk bilang mereka bagus, mereka apa segala macam. Walaupun ada barang-barang berharga, saya coba di situ taruh uang 10.000. Ketika saya ngumpul, saya coba taruh uang 10.000 di kantong motor. Kok ini kok 10.000 tidak ada yang ambil.
tetap pada tempatnya begitu. Nah, oh ternyata mereka Sudah lebih baik. apa segala macam, walaupun di sisi lain mereka masih kecanduan, tapi ada sisi baik bahwasanya oh mereka enggak mencuri, mereka enggak ini, padahal momoknya di luar sana ketika ditanya ya, keluarga aku tahu saya kerja seperti ini di yayasan, dia selalu bertanya, enggak takut kok itu kena HIV, enggak takut kok itu dicuri barang-barang, banyak itu orang-orang pecandu kok temani apa segala macam. Aku bilang sama orang tua aku, orang keluarga aku, enggak pernah ada kehilangan, enggak pernah juga sering dekat juga tes, dan alhamdulillah hasilnya masih negatif, alhamdulillah. Jadi aku bilang dari yang perlu dikhawatirkan, justru kalau kita terlalu khawatir kejadian itu akan kejadian. Kalau kita terlalu khawatir, bilang nanti begini, pasti ada saja jalannya untuk pasti kejadian. Jadi nggak perlu juga khawatir, rangkul mereka cuma butuh rangkulan, mereka cuma butuh teman untuk ngobrol apa segala macam, walaupun sedikit agak, kalau mereka lagi naik sedikit agak nggak bisa diajak untuk berkomunikasi, tapi mereka cuma butuh teman ngobrol, ditemani merokok, ditemani apa segala macam, itu cuma butuh teman. Dan pelariannya, karena ketika tidak ada teman, pelariannya ya narkoba. Ada teman satu-satunya yang bisa membuat mereka enak, buat mereka nyaman, itu narkoba. Iya. Nah, kalau saya sih lebih kepada bagaimana sih kalau misalnya ada temanku ini Kak, kalau narkoba gitu, nah, tergantung lagi apa kebutuhan belum, ya kan. Kalau misalnya kayak tadi dirangkul itu tidak mempan, oke, kita gali lagi kan. Sako sekali kan ini tuh. Jadi dia misalnya mau menurunkan dosis, kita ayo sama-sama terapi misalnya di kita rujuk ya, bukan ranahnya lagi ya, harus ke dokter gitu untuk misalnya teman itu dia memakai putau. Nah sekarang itu ada di layanan kesehatan itu namanya terapi rumatan metadon. Jadi ada substitusi. Jadi dia minum itu narkotika sintetis juga, tapi sudah dalam pengawasan dokter gitu ya. Semakin hari dia minum itu untuk sebenarnya tidak lagi menggunakan narkoba secara suntik ya. Kemudian karena itu namanya terapi, maka itu bisa diturunkan dosisnya. Nah itu kemudian kembali lagi kepada apa kebutuhannya itu pecandu, apakah dia butuh terapi tadi atau dia bahkan mau Kak, saya tidak mau ketemu sama temanku, dia Kak nanti mau pergilah lo Kak, maksudnya pergi rehab. Kita cari jalan sama-sama mau pergi rehab di sini, ada kenalan kita, tergantung lagi maunya ini si korban, maunya ini pecandu, karena menurut saya pecandu adalah korban, jadi mari kita selamatkan. Nah kemudian kita kalau saya lebih kepada dirangkul itu baik sesudah maupun sebelum memakai sebelum dan sesudah direhab. Jadi keluar dia dari tempat rehab, diberikan kesempatan tuh kayak Kak Nikita tadi sudah disuruh mempunyai kesempatan bekerja, dimanusiakan kan, diberikan kesempatan untuk bekerja mempunyai kayak, jadi ketika dia sudah bekerja walaupun dia pecandu, dia sudah mempunyai finance sudah mempunyai keuangan baik, keuangannya tidak mencuri lagi, dan semoga itu bisa menjadi corong suara positif ke pecandu-pecandu lain, bahwa sebenarnya pecandu itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, asalkan mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Diri sendiri kunci. Iya. Ya Kak, berbicara mengenai dukungan tadi, tentu saja butuh kayak advokasi atau program-program yang bisa mendukung juga ini proses pemulihan para pecandu nih Kak. Nah untuk zaman-zaman sekarang ini yang kayak bisa kita bilang ini emergency, sebagai program apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan ini pencegahan penyalahgunaan narkoba Kak? Program penyalahgunaan narkoba. Program penyalahgunaan narkoba itu salah satunya langkah preventif tuh, misalnya penyuluhan di sekolah-sekolah itu satu, penyuluhan misalnya di kampus-kampus kedua. Salah satunya adalah podcast ini, dengan misalnya memberikan informasi ini akan menyebar
ke teman-teman mahasiswa-mahasiswa lain di fakultas lain, misalnya di Universitas Hasanuddin. Iya. Terus apalagi gitu ya, kalau saya sih memikirkan dan itu sudah terjadi, itu terapi komunitas. Memang terapi komunitas itu sangat berguna sih untuk bagaimana memaintenance ini teman-teman supaya tidak pakai lagi, tidak kembali lagi pakai. Iya. Terapi komunitas itu kemarin waktu Kak Niki, waktu kita COVID itu saya Zoom pakai sharing feeling itu lewat Zoom. Jadi biasanya kalau di Makassar itu saya tidak bisa sebutkan namanya sih, itu bertemu 1 bulan sekali. Kalau di Zoom itu bisa 2 minggu sekali, karena untuk melampiaskan atau meregulasikan apa perasaannya, bagaimana sekarang hidupnya, apakah kembali lagi mencoba, kan ada kan itu yang walaupun dia sudah clean, kembali lagi sleep, coba-coba lagi, nah pitok lagi sedikit. Nah, ada itu begitu. Cina-cina. Malah Cina. Padahal sebenarnya kalau kau pitok lagi sedikit, kau ambil, kau sentuh lagi sedikit itu, nah itu sebenarnya salah satu jalan. Sudah say no to drugs memang. Sudah, kalau biarkan itu tadi lagi karet gelang tadi itu tuh. Sama satu lagi, kalau saya sih selalu mengupayakan diriku 3 second go deh, sombong kok banyak yang bilang saya itu sombong, karena kalau kuliah 1, 2, 3 go itu 3 second 1, 2, 3 second go itu. Jadi kayak gitu. Jadi memang program-program itu, nah program-program ini kan biasanya ada yang sudah dilakukan, ada yang juga belum maksimal dilakukan, kayak misalnya rehabilitasi. Begitu rehabilitasi kan itu kayak semacam ini Kak, semacam tempat yang mewah bagi pecandu gitu kan, semacam bayar kita, misalnya bayar kita atau ditangkap kita dulu atau bayar. Nah, kalau misalnya mau rehab itu kan ada langkah-langkah pendampingan sebelum rehab. Nah, itu yang perlu diketahui oleh pecandu, bahwa tempat rehab itu ada juga yang berbayar untuk swasta, tapi ada juga yang gratis untuk negeri gitu. Tapi perlu pendampingan sebelum itu, dan kami sebenarnya siap untuk misalnya membantu teman-teman untuk mau ke tempat rehab seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan tadi Sobat Lab Ava, hadirnya podcast ini dapat menjadi media edukasi kepada teman-teman Lab Ava, dan juga hadirnya peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia ini dapat menjadi reminder kepada teman-teman semua untuk bersama kita memerangi terjadinya penyalahgunaan narkoba, terkhususnya pada kalangan remaja. Nah, terima kasih nih Kak kepada Kak Anti dan Kak Niki yang sudah meluangkan waktunya berbagi kisah inspiratif kepada teman-teman Sobat Lab Ava. Baik, saya Kak Haryadi selaku host pada hari ini pamit undur diri, dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. See you. See you.